Ada suatu hadis yang mengatakan man yastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasu bainahum. Intinipun apabila ada suatu kaum berkumpul di suatu masjid, yang mana masjid itu tempat untuk beribadah kepada Allah, dan di dalamnya saling mengingatkan, saling belajar tentang kitabullah, tentang Al-Quran, maka pasti turun di dalam majelis tersebut yang pertama ketenangan, illa nazalat alaihimus sakinah wa wasiyatuhumur rahmah. Maka tidak hanya sakinah, tapi rahmatnya juga Allah turunkan. Kadang kita salah memaknai, Bu, Bapak Ibu, sakinah, mawaddah, warahmah itu 3 makna yang berbeda, 3 makna yang berbeda. Maka di hadis ini ketika ada sebuah majelis, Allah pertama itu menurunkan sakinah, ketenangan dulu, baru setelahnya menurunkan rahmat. Wa hafathumul malaikah, dan dijaga para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan juga kalau kula hati kula lan panjenengan sami ikhlas menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nama panjenengan saya disebut satu persatu di hadapannya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, ya. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya sampaikan inti dari pembahasan pada malam hari ini, saya meminta panjenengan sedaya mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, ya. Mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelum menuntut ilmu, semua kitab yang para ulama karang, ya, semua kitab yang ulama-ulama buat, itu mesti di awal kitabnya mereka menegaskan tentang niat, Bapak Ibu, ya. Mesti. Bahkan seluruh kitab hadis itu di awal kitab hadis itu dijelaskan tentang niat. Karena niat itu menentukan kula lan panjenengan sami mendapatkan ilmu, dan ilmu itu bermanfaat atau tidak, nggih. Monggo sing sepindah kita niatkan, luruskan niat hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya monggo kita bersihkan diri kita terlebih dahulu, Bapak Ibu, nggih. Ibarat ngeten, Bapak Ibu. Kalau ibarat botol ini hati dan pikiran kita, maka ilmu itu ibarat cahaya atau air yang bening. Kalau dalam botol ini masih ada kotoran, air keruh, terus diisi banyu bening, banyune niku tesih bening napa budak, Bapak Ibu? Budak. Monggo dibersihkan hati dan pikiran kita. Maksudnya gimana? Dibersihkan dari pikiran-pikiran, hati-hati yang tidak enak. Rasa iri, dengki, dan lain sebagainya kita bersihkan terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya. Ada suatu hadis yang mana Rasulullah mengajarkan kita itu menghindari dari 4 hal, Bapak Ibu, ya. Rasulullah itu pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yakhsha. Ya Rabb, kami berlindung dari hati yang tidak khusyuk. 4 hal ini, yang pertama yang dihindari adalah hati yang tidak khusyuk. Nah, penyebab hati yang tidak khusyuk itu karena bintik-bintik dosa dan lain sebagainya. Maka sebelum kita menuntut ilmu lebih dalam, maka setiap kita mau menuntut ilmu kita bersihkan hati kita terlebih dahulu, Bapak Ibu, ya. Itu yang pertama yang Rasulullah menghindari, berwanti-wanti jangan sampai ada. Ingkang kaping kalih, wa min du'a ila yusma, dari doa yang tidak didengar. Karena doa yang tidak didengar itu akan menjadi musibah, Bapak Ibu. Nah, penyebab doa tidak didengar itu karena hati itu penuh dengan noda hitam, bintik-bintik hitam, penuh dengan banyak dosa atau penuh dengan rasa amarah, Bapak Ibu. Itu menyebabkan doa-doa kita belum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaping 3, wa min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat,
Wa min nafsi la tasba, dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. 4 hal ini Bapak Ibu nggih adalah musibah terbesar bagi seorang muslim. Yang pertama, dari hati yang tidak pernah khusyuk. Khusyuk dalam setiap ibadah ya hati ra iso khusyuk, mikirke iki, mikirke itu. Yang kedua adalah dari doa yang tidak pernah didengar. Kita sudah berdoa kepada Allah siang dan malam tapi tidak pernah dikabulkan. Maka kita introspeksi diri, apakah dosa-dosa kita yang menyebabkan tidak dikabulkannya doa tersebut. Yang ketiga adalah dari hawa nafsu yang tidak pernah puas. Terus nafsu kepada dunia itu rasanya kok kaya ora puas-puas, tamak. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa min ilmin la yunfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, ilmu yang tidak bermanfaat ini bisa jadi karena tidak ikhlasnya kita dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang kami hormati, salajengipun niki mau membahas faedah yang terdapat dalam surat Al-Alaq nih. Pun hafal napa dereng Bapak Ibu surat Al-Alaq? Enten sing mun hafal nggih Pak Bu nggih? Nah. Dulu pernah kita bahas mengenai surat Al-Ikhlas nih. Ketauhidan kepada Allah. Sekarang kita bahas mengenai surat Al-Alaq nih. Surat Al-Alaq itu Bapak Ibu nggih, 5 ayat pertama dalam surat Al-Alaq itu adalah 5 ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados ibarat Rasulullah itu mendapatkan ilmu pertama itu dari surat Al-Alaq ini Bapak Ibu nggih. Dados ibarat lagi wae mangkat sinau. Lah ya sing yang disinau itu surat Al-Alaq ini, nggih. Karena Rasulullah waktu itu rasa di hatinya itu memiliki rasa gelisah. Maka berdiam diri ke dalam gua, masuk ke gua Hira, maka dari situ malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama itu 5 ayat surat Al-Alaq nih. Yang mana ayat pertama ini berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Waktu itu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Rasulullah itu juga manusia biasa Bapak Ibu. Nah, terus ngerti wujudnya malaikat Jibril itu keweden, drodok. Kinten-kinten nek jenengan nembe ten kebon apa ten gal dalu-dalu petuk malaikat nu kira-kira melayu napa meneng Bapak Ibu nggih? Melayu nggih. Sami Rasulullah itu nggih ngoten niku. Gandeng ning jero guwa ameh melayu isine watu tok, awake ndrodok menggigil ngoten niku. Lah lantas ketika itu malaikat Jibril mengajarkan hal yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artosipun bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Maksudnya piye gitu. Padahal Rasulullah itu memiliki sebutan al-ummi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Rasulullah itu mboten saged maos Bapak Ibu. Mboten saged nulis. Akan tetapi hal ini itu menjadi hikmah, menjadi penguat bagi ajaran Islam. Sakniki kalau Rasulullah bisa menulis dan membaca, apakah orang kafir itu percaya Al-Quran itu ciptaan Al-Quran itu firman Allah? Mestinya Rasulullah itu bisa menulis dan membaca, orang kafir akan mengatakan Al-Quran itu adalah buatannya Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kafir ketika itu tidak bisa membantah. Lah Rasulullah maca karo nulisnya ra iso, kok iso gawe syair, kok iso gawe Al-Quran. Maka hal ini menjadi penguat bagi Islam bahwa Al-Quran itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akan tapi pada perintah pertama Rasulullah itu suruh membaca Iqra. Maka Nabi Muhammad bersabda, aku tidak bisa membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha menciptakan. Nah, ayat pertama ini Bapak Ibu nggih
Ini menunjukkan bahwa seorang kalau mau menuntut ilmu, hal yang pertama itu adalah bacalah, mocowo. Maka ada istilah bahwa kalau mau memiliki banyak wawasan maka bacalah buku. Ini ternyata sudah diajarkan oleh Allah melewati firman pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wong nek meh pinter, meh ngerti agama, ya maca, ya sinau. Lantas yang belum bisa bagaimana? Pakai sarana yang lain. Sebagaimana Rasulullah tidak bisa membaca, tapi Rasulullah bisa mendengar. Ingatan Rasulullah itu bagus dari pendengaran. Maka dalam menghafalkan Al-Quran, Rasulullah itu cukup mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Akan tetapi, walaupun Rasulullah hanya dari mendengarkan, tapi ingatan Rasulullah itu tidak pernah lupa dalam Al-Quran, dalam hafalan Al-Quran. Nah, maka dari kata Iqra ini itu menunjukkan seorang muslim itu wajib menuntut ilmu walaupun hanya membaca. Walaupun hanya membaca. Faedah yang pertama adalah bahwa dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk membaca. Wis maca apa wae, yang penting membaca. Nah, kalau bisa membaca Al-Qur'an. Lantas faedah yang kedua adalah disyariatkan masyru'iyah untuk membaca basmalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha menciptakan. Terus Bapak Ibu, sadurunge maos niku disunahkan membaca basmalah terlebih dahulu. Kalau bisa baca apapun, baca kitab, baca dan diusahakan Bapak Ibu membaca basmalah. Karena ini perintah, bukan sunnah lagi. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka ayat ini juga Bapak Ibu itu menjadi landasan dasar pedoman kalau kita mau melakukan apapun, amal soleh apapun, bahkan pekerjaan rumah apapun, maka dilaksanakan dengan membaca basmalah. Napa kemawon? Ajeng dahar basmalah. Mau hidupin motor bismillah. Napa kemawon Bapak Ibu? Karena kadang orang-orang pangapunten yang sudah sepuh alasan aku ora ngerti dongane Mas. Dongane iki piye? Nggih. Karena padahal doanya hanya simpel kalau kita mau melakukan apa? Cukup dengan bismillah itu sudah cukup kita istilahnya kita melibatkan Allah dalam setiap perkara. Nggih. Ibaratnya Bapak Ibu nggih. Jenengan mau ke pasar. Sama-sama tetanggaan, si A dan si B sama-sama ke pasar. Tapi si A pas ngempake motor niku baca basmalah bismillahirrahmanirrahim, yang B enggak. Niku pahalanya benten Bapak Ibu. Nek ketika kula panjenengan sami ngempake pit bismillahirrahmanirrahim, itu kita melibatkan Allah dalam berkendara. Nggih, napa kemawon? Usahakan Bapak Ibu nggih dalam setiap amaliyah kita setiap hari, amal soleh apalagi. Bahkan kegiatan kita sehari-hari usahakan kita mengikutkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Jangan sampai Bapak Ibu dalam setiap kegiatan kalau panjenengan sami lali napa meneh kesupen datang Allah Subhanahu wa taala nggih. Jangan sampai. Allah saja tidak pernah lupa Bapak Ibu kepada kita. Allah saja tidak pernah lupa kepada kita. Coba Allah lupa kepada kita 1 menit saja Bapak Ibu nggih. Kinten-kinten pripun? Nah, karena setiap nafas yang berhembus itu menunjukkan kita itu masih mendapatkan jatah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kadang ngeluh. Orang yang mengeluh, aku jane iki entuk rezekine Allah ora. Itu pertanyaan yang tidak perlu dipertanyakan Bapak Ibu kadang. Karena setiap hembusan nafas itu Allah itu telah menitipkan di setiap hembusan nafas itu rezeki bagi kita.
Kadang kula lan panjenengan sami sing belum bisa menerima, kira-kira rezeki dari Allah ini seperti apa. Jadi seperti itu. Faedah yang ketiga, ini adalah dalil tentang anjuran membaca basmalah. Ini yang saya sampaikan tadi, dalam setiap hal Bapak Ibu monggo diawali dengan basmalah, minum basmalah, makan basmalah, apa saja. Kalau kerjaannya tukang, sebelum ngaduk pasir basmalah, semua pekerjaan Bapak Ibu cobi jenengan istilahnya merutinkan ini. Kinten-kinten setelah 1 minggu merutinkan basmalah rasanya beda napa mboten nggih. Cobi. Kadang kita perlu membuktikan diri Bapak Ibu. Hidayah dari Allah itu betul atau tidak. Nggih. Kadang kita perlu membuktikan sendiri. Sebagaimana Nabi Ibrahim membuktikan sendiri Allah itu ada atau tidak. Nah, maka kula nama jenengan sami nggih harus betul-betul berani membuktikan. Sebagaimana tadi, coba aku tak seminggu iki istilahnya rutin baca basmalah gini. Kira-kira ada perubahan atau tidak? Cobi nggih, dibuktikan. Tapi kalau ada perubahan, panjenengan harus istiqomah melaksanakan itu tersebut. Nek panjenengan sudah mencoba telah hasilnya berbeda, lebih baik kok malah jenengan turun amal solehnya, itu bisa jadi menjadikan kelolaan panjenengan menyepelekan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah Allah membuktikan sendiri manfaat dari hal tersebut. Salajengipun ayat 2 nggih. Kan ayat pertama malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Lajeng ayat kaping kalih, "Khalaqal insana min 'alaq." Dia yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Terus wonten ayat kalih nika dijelaskan Bapak Ibu, urutane menungso sik dhewene saka apa. Nggih. Ini menunjukkan bahwa di awal kehidupan itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tek mboten ujug-ujug dikandani kowe kon salat, kowe kon poso, mboten Bapak Ibu. Akan tapi dijelaskan secara awal dulu, manusia itu terbuat dari apa? Nggih. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, ayat kedua ini memiliki faedah bahwasanya menciptakan manusia itu adalah seagung-agungnya nikmat. Tadi di awal, nikmat seseorang ketika setelah dilahirkan itu adalah nikmat iman, Islam. Tapi sebelum dilahirkan, nikmat seseorang itu ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah seagung-agungnya nikmat. Maka Nabi Ibrahim itu kan tadi mengatakan, "Alladzi khalaqani fahuwa yahdin." Ialah yang menciptakanku dan juga memberikanku hidayah. Maka yang pertama yang paling agung itu adalah ketika kita diciptakan, dilahirkan menjadi manusia, itu menjadi nikmat yang paling agung. Maka nikmat setelahnya itu adalah nikmat diberikannya hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari faedah yang pertama tadi itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka faedah yang kedua ini adalah dalil tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Ini menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan manusia itu menunjukkan bahwa Allah itu memiliki keesaan, memiliki istilahnya yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Maka kalau kita pahami nanti di faedah-faedah selanjutnya, ini menjadi bantahan bagi orang-orang kafir. Panjenengan ngertos Museum Sangiran Pak Bu nggih. Museum Sangiran ngertos nggih Pak Bu nggih.
Di situ kan dijelaskan bahwa manusia itu berasal dari dari kera. Jadi orang-orang Arab, orang-orang Barat itu mengatakan manusia itu adalah adaptasi dari hewan kera. Maka ayat ini itu untuk menyangkal orang-orang kafir bahwa manusia itu diciptakan dari segumpal darah, dari Nabi Adam. Maka teori-teori orang kafir itu bisa dibantahkan dengan hal ini. Maka surat Al-Alaq ini bisa dikatakan setiap katanya, setiap tata letak katanya itu menjadi pembantahnya orang-orang kafir. Maka dari 5 ayat pertama ini Bapak Ibu, Allah itu menunjukkan kekuasaannya Allah dulu. Tadi kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah, segumpal daging tersebut. Nah, ini Allah itu ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu maha besar, menunjukkan kekuasaannya Allah terlebih dahulu. Maka di dalam wahyu yang disampaikan malaikat awal-awal tidak langsung dijelaskan untuk perintah sholat dan lain sebagainya, akan tapi keesaan Allah terlebih dahulu. Istilahnya keyakinan Bapak Ibu nggih. Maka kula panjenengan sami mbok bilih kita kalau masih tahap awal dalam belajar agama, saya pun juga, bahkan orang-orang yang telah belajar agama lama pun, tauhid, keesaan, keyakinan kita kepada Allah itu harus senantiasa dijaga Bapak Ibu. Karena nek keyakinan kula panjenengan sami mboten dijagi, niku nanti bakalannya mudah tergoda, mudah goyah Bapak Ibu. Maka setiap saat kula lan panjenengan sami meyakinkan diri sendiri. Maka ketika ada doa zikir pagi dan petang niku Bapak Ibu, di situ terdapat raditu billahi robba. Aku ridho Allah menjadi Tuhanku. Kalimat ini harus kita pahami Bapak Ibu. Orang mung terucap dalam kalimat, tapi juga kita rasakan. Niki Bapak Ibu sampun ngertos mboten Bu? Artosipun raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ngertos artosipun mboten Bapak Ibu? Insyaallah ngertos nggih Pak Bu nggih? Nggih. Raditu billahi robba. Aku ridha Allah menjadi Robku, sesembahanku. Nah, kata Rob, Robbun dalam surat Al-Alaq yang ayat pertama tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat pertama tadi, ngapunten kesupen ayat pertama masih ada satu faedah Bapak Ibu. Di sini tidak disebutkan Iqra bismillah Bapak Ibu. Kan kita setiap mau melaksanakan sesuatu mengucapkan disyariatkan mengucapkan bismillah. Akan tapi di ayat pertama tadi Allah tidak menjelaskan Iqra bismillah, tapi Iqra bismi rabbika. Lah, Rabb itu adalah sesembahan. Rabb itu adalah sesembahan. Maka kenapa dikasihkan dengan kata Rabb sesembahan? Itu agar menunjukkan kedekatan Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ditulis dengan kalimat Iqra bismillah itu menunjukkan Rasulullah itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam susunan bahasa Arab, dalam orang-orang Arab itu ada kata-kata, beberapa kata itu yang maknanya lebih tinggi. Contohnya hal seperti ini. Kata Rabb ini menunjukkan bahwa Tuhan yang istilahnya sesembahan yang paling tinggi, yang paling agung itu dikatakan dengan kata Rabbun. Maka Iqra bismi rabbika ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu memiliki hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka doa zikir pagi dan petang wau disebutkan raditu billahi robba. Aku ridho Allah menjadi sesembahanku. Ini menjadikan pengharapan Bapak Ibu supaya apa? Supaya kula lan panjenengan sami senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka doa zikir pagi tersebut Bapak Ibu jangan sampai lupa. Apalagi dalam hal doa tadi, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Maka kalimat ini nek saged setiap pagi dan sore panjenengan waos Bapak Ibu. Karena ini ibaratnya itu setiap pagi dan sore kita melakukan perjanjian dengan Allah Bapak Ibu. Ngapunten adzane jam kirang kalih menit melih ya Pak Bu. Maka ketika orang kafir mau masuk Islam itu ada perjanjian dengan menggunakan kalimat syahadat, menggunakan kalimat syahadat. Lah, orang muslim agar kita senantiasa terikat dengan Allah, maka setiap pagi dan petang kita mengucapkan kalimat tersebut Bapak Ibu. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat itu pagi dan petang seolah-olah kita itu sedang telah melaksanakan perjanjian dengan Allah. Ya Allah, aku iki hambamu. Islam itu agamaku, Nabi Muhammad itu adalah nabiku. Karena Bapak Ibu dan harapannya semoga keluaran panjangan sami jika merutinkan kalimat ini ketika di alam kubur nanti mudah menjawab pertanyaan malaikat. Ada 3 pertanyaan malaikat Bapak Ibu. Yang pertama yang ditanyakan malaikat ketika di alam kubur itu apa Bapak Ibu? Siapa? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, wama dinuka, apa agamamu? Dan yang terakhir adalah siapa nabimu? Maka kalimat tadi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, monggo kita lazimi setiap pagi dan petang. Harapannya kalimat ini menjadi penolong kita di alam kubur nanti. Amin Allahumma amin. Biasanya dugi adzan apa kiatannya? Sampun dari waktu kirang pinten, Pak? Dereng. Andane jam lewat 5 menit lagi nggih. Kalau lanjutkan sekedap di ayat 2 nggih. Tadi di ayat kedua disebutkan khalaqal insana min 'alaq. Bahwasanya diciptakannya manusia itu dari segumpal daging atau ada yang berpendapat segumpal darah. Nah, segumpal daging atau darah itu napa Bapak Ibu? Hati. Nah, khalaqal insana min 'alaq. Segumpal daging atau segumpal darah ini adalah pokok dari tubuh seseorang. Ini pokok dari tubuh seseorang. Maka ada hadis yang mengatakan kalau segumpal daging ini baik, maka perilakunya akan baik. Kalau segumpal daging ini jelek, maka perilakunya akan jelek. Maka tadi di awal saya katakan monggo Bapak Ibu kita bersihkan hati kita terlebih dahulu, ya. Karena apa Bapak Ibu, penyakit yang paling berbahaya itu adalah penyakit hati. Saya itu Bapak Ibu. Orang yang sukanya dengki iri, kira-kira mari ini angel napa gampang Bapak Ibu? Angel napa gampang Bapak Ibu? Angel. Kira-kira enten mboten wong sing iri dengki tapi ra mari-mari. Enten apa kathah Bapak Ibu? Ya, kathah. Nah, monggo semoga kula lan panjenengan sami yang bermajelis pada malam hari ini setelah keluar dari masjid, setelah pulang sholat Isya, kita mendapatkan hati yang bersih dan sehat, yakni qalbun salim. Amin Allahumma amin. Nih. Karena qalbun salim itu adalah hati yang sehat. Kadang hati itu bersih tapi tidak sehat. Maka kita berharap hati sehat. Hati sehat itu yang seperti apa? Bersih dan tidak sakit.
Maka manusia yang paling sempurna itu adalah Rasulullah. Kenapa? Karena sedari kecil untuk membersihkannya saja Rasulullah membelah dadanya. Ya, Rasulullah. Nah, pada peristiwa ini Bapak Ibu, itu juga menjadi penguat bahwasannya membuktikan Rasulullah itu hatinya betul-betul bersih secara istilahnya secara jiwa dan raga. Ragawe diresiki apalagi jiwanya. Maka Rasulullah itu hati yang paling bersih adalah hatinya Rasulullah. Bahkan orang yang paling bisa menahan amarah itu adalah Rasulullah. Ada kisah yang sangat menarik. Di awal-awal keislaman ada paman Rasulullah yang dibunuh oleh seorang budak. Yakni siapa Bapak Ibu nggih? Hamzah. Hamzah niku di peperangan perang Badar itu dibunuh oleh seorang yang namanya Wahsy. Wahsy ini budak Bapak Ibu. Nah, Wahsy itu dulu orang kafir yang membunuh Hamzah. Itu tidak hanya dibunuh Bapak Ibu. Atine dibelek, atine disikuk. Hati manusia itu diambil oleh Wahsy. Maka Rasulullah itu sangat marah. Karena marahnya Rasulullah itu berdasarkan banyak hal. Pertama, karena Hamzah ini adalah pejuang Islam. Rasulullah marah kalau yang dihina atau yang direcehkan itu adalah Islam. Maka hal yang pertama itu karena Hamzah itu adalah pejuang Islam. Maka Rasulullah marah. Yang kedua, Hamzah itu adalah keluarganya pamannya, Pak Deni Dewi. Rasulullah itu kan yatim piatu. Maka yang mengurusnya adalah paman-pamannya. Walaupun paman yang mengurusi selalu adalah Ali bin Abi Thalib. Akan tetapi ini termasuk pamannya yang mengurusi Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah ini pelindung Rasulullah. Maka Rasulullah amat sangat marah kepada Wahsy. Akan tetapi Bapak Ibu, qadarullah setelah suatu ketika Wahsy tersebut masuk Islam. Masuk Islam Bapak Ibu. Masuk Islam, ingin bertemu dengan Rasulullah. Saya bayangin Bapak Ibu. Pak Deni jenengan wis plek bolo dhewe sing nulungi jenengan, dipateni wong, dibunuh orang. Suatu ketika orang tersebut berada di hadapan jenengan. Kira-kira meh balas dendam apa pripun, Bu? Apa meneng mawon? Nek manusia sekarang mungkin seminim-minimnya dilaporkan ke polisi. Karena tapi Rasulullah tidak Bapak Ibu. Rasulullah tidak. Tapi ucapan Rasulullah apa? Saya memaafkanmu wahai Wahsy, akan tetapi jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Ya Rasulullah ini marah tapi masih bisa memaafkan. Bahkan untuk membunuh orang saja Rasulullah masih bisa memaafkan. Maka seketika itu Wahsy pergi Bapak Ibu. Maka kenapa kok Rasulullah tidak mau bertemu lagi? Takutnya ketika bertemu muka Wahsy, setan menggoda untuk marah lagi. Maka Rasulullah memberikan keputusan yang sangat bijak. Akan tetapi Bapak Ibu, setelah itu Wahsy menjadi pejuang setiap perang. Tidak pernah absen ikut perang. Selalu membela Islam. Sampai suatu ketika Rasulullah wafat, beliau juga nangis karena bertemu Rasulullah cuma sekali ketika masuk Islam tadi. Akan tetapi Bapak Ibu, tombak yang dipakai untuk membunuh Hamzah tadi itu Wahsy gunakan untuk membunuh musuh Islam yang paling besar ketika zaman Abu Bakar. Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah, itu ada seorang yang namanya Musailamah al-Kadzdzab, yakni nabi palsu, ngaku-ngaku nabi. Zamannya Abu Bakar mawon ngaku-ngaku nabi sudah salah. Saya meneh zaman niki, tidak mungkin ya Bapak. Ada nabi untuk zaman sekarang itu tidak mungkin, kecuali nanti Nabi Isa turun di akhir zaman. Nah, maka setelah itu Wahsy itu berjanji pada dirinya sendiri, pokoknya tombak ini harus aku gunakan untuk membunuh musuh Allah. Tenang Bapak Ibu, yang bisa membunuh Musailamah al-Kadzdzab itu, si Nabi palsu itu hanya Wahsy. Maka tombak yang dipakai untuk membunuh Hamzah, Wahsy bersihkan istilahnya
pasti gunakan kembali untuk membunuh musuh Allah. Sekali tembakan langsung kena ke dadanya Musailamah al-Kadzdzab. Nah, dari cerita ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu betul-betul maha pemaaf, hatinya bersih Bapak Ibu. Kalau sekarang kira-kira ada atau tidak Bapak Ibu? Ya ada, mungkin hanya beberapa. Maka monggo kita senantiasa menjaga hati kita agar senantiasa terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala nggih. Libatkan Allah dalam setiap perkara. Masyaallah muslimin jamaah majelis yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat kami sampaikan. Ada kurangnya murni dari saya pribadi, ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita pahami, kula lan panjenengan sami dalam majelis ini sama-sama belajar Bapak Ibu nggih. Ampun ngantos kula lan panjenengan sami saling ngerasa Pak aku cek ngene mboten sah. Jangan sampai merasa aku bar sinawi, aku ilmuku nambah, aku luwih apik kodeke. Jangan sampai delok sampingi melu ngrungokke tapi karo turu, wah aku ndek mau ngrungokke dadi aku luwih berilmu. Jangan sampai Bapak Ibu nggih. Kita keluar dari majelis ini sama-sama merasa sederajat. Jangan sampai merasa lebih dan juga jangan sampai merasa kurang ya Bapak Ibu nggih. Kita sama-sama belajar. Baik kula pribadi napa panjenengan sedaya kita sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Nggih, makaten ada salahnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, ada baiknya murni, ada baiknya yang ilmu saya sampaikan tadi itu murni dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu nggih. Terus jangan sampai aku ndek mau entuk ilmu kok Mas iki, jangan. Itu ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya menyampaikan dari kitab-kitab dari buku-buku yang ulama-ulama karang. Bahkan ulama pun mengarang dari Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ilmu itu murni dari Allah Subhanahu wa taala nggih. Alhamdulillah bika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.